dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Tadi kita sudah ambil poin yang pertama, syarat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memang adalah amanu, beriman, meyakini, percaya, esakan Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah itu dalam tiga hal: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tadi kita sudah singgung poin yang pertama, rububiyah. Ketika kita sudah benar-benar percaya kepada rububiyah Allah dalam kehidupan kita, disitulah ketenangan jiwa, ketenangan hidup akan kita jalani, akan kita rasakan. Nggak ada lagi rasa curiga. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa rezeki kita nggak akan diambil oleh siapapun. Nggak mesti lagi ada hari-hari yang disibukkan oleh iri dan dengki. Karena yang dimiliki oleh orang itu sesungguhnya bukanlah milik kita. Tapi irinya itulah soki nyolor mah. Kadang abi ya ada itu. Takwi kadang. Yang ada ke awak pindah ke orang. Betapa banyak itu terjadi. Tapi kalau seandainya benar-benar kita yakin dengan rububiyah, bahwa yang ada dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semata-mata adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi bilang begini, katakanlah kalau seandainya berkumpul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyadurruka la yadurruka illa bima qad kataballahu laka. Berkumpul jin dan manusia semuanya untuk mencelakaimu, untuk memudaratkan kamu. Berkumpul sodo jin dan manusia niatnya untuk buat jahat kawat. La yadurruka, mereka tidak akan mampu melakukan itu illa bima qad kataballahu laka, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Sebaliknya, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyanfa'uka la yanfa'uka illa bima qad kataballahu laka. Berkumpul pula jin dan manusia semuanya untuk memberikan kebaikan, manfaat bagi kamu. Mereka tak akan bisa memberikan manfaat apapun illa bima qad kataballahu laka, kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Oleh karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, apa kata beliau? Puncak ketenangan hati saya adalah ketika saya yakin bahwa apa yang ditetapkan Allah untuk saya tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk saya tidak akan mungkin bisa diambil alih oleh orang lain. Itu dia yang membuatnya jadi tenang.
Kalau kita buka usaha, mulailah dengan bismillah. Serahkan kepada Allah. Ketika ada orang lain buka usaha yang sama, jangan bangi. Itulah dibuka adanya. Lain lah apa salahnya kan. Sama lo jawab nan dijual adanya. Dikiranya nanti berarti ada dugaan dalam hatinya. Bahasanya membuka usaha tadi kan mengganggu sakit. Berarti masalah rububiyahnya. Ada masalah di sini. Ada keyakinan yang kurang. Di kantor kadang-kadang takut atasan copek bawahan ni bangke. Dihalang-halangi. Nya kok copek ni bangke agak inyol kok jadi bos awak kan? Kini awak atasannya kan? Iswa bisa jadi inyol kan? Bisa terjadi seperti itu. Dan itu perbuatan yang salah tentu saja. Maka kalau ingin rahmat Allah, kasih sayang Allah, kenyamanan hidup, ketenangan hati, percaya sama rububiyahnya Allah. Yakin yang terjadi dalam kehidupan kita semua adalah atas kehendak Allah. Mahal itu ketenangan hati. Dan itu surga dunia. Belum dan tidak akan masuk ke surga akhirat kecuali kalau seseorang masuk dulu ke surga dunia. Dan surga dunia itu adalah itmi'nanul qalbi. Ketenangan hati. Karena surga itu tenang. Surga itu sangat nyaman. Dan surga dunia itu adalah kenyamanan hati tadi. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Kalau kita bermasalah pada soal iman dan tauhid, pasti kita tidak nyaman. Masalah syirik umpama, mereka ada rububiyah, ada uluhiyah kan, ada hubungannya nanti dengan kesyirikan. Itu membuat hati tidak tenang, no? Selalu dihantui oleh ketakutan. Kenapa demikian? Karena kita menyandarkan kehidupan kita tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengandalkan keselamatan dalam perjalanannya melalui satu tangkal atau jimat, tinggal jimat gue baca pui balik. Itu asli lu enggak bisa tinggal. Ini kalau tinggal Bapak, disinilah ketakutan itu. Padahal yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal al-akhdzu bil asbab. Awak tinggal apa kojo awak itu buat. Ya dalam hidup ya. Kerjakan apa yang memang menjadi bagian kita untuk dikerjakan. Dan biarkan Allah melakukan kerjanya pula sesuai dengan yang dikehendaki. Kadang-kadang awak kojo awak buat tapi kojo Allah taala awak taati. Kerja awak ndak buat buat dah. Al-akhdzu bil asbabnya ndak buat dah kerja Allah Taala yang berganggu. Ndak. Allah berbuat dalam kehidupan kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dan kita diberikan ikhtiar oleh Allah, kerjakanlah ikhtiar kita. Itu kan membuat awak nyaman. Kalau tidak, niscaya kehidupan kita akan selalu dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran. Dan itu jauh dari rahmat Allah. Padahal ayat ini mengatakan amanu lalu yarjuna rahmatallah. Orang-orang beriman mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bicara soal iman itu nanti ada rububiyah, ada uluhiyah. Kalau uluhiyah ya perbuatan kita yang harus selalu kita sandarkan untuk Allah. Kalau rububiyah apa tadi? Perbuatan Allah yang harus kita yakini seutuhnya dalam kehidupan kita. Kalau uluhiyah perbuatan kita yang harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka uluhiyah itu biasa juga disebut dengan tauhidul ibadah.
Jadi tauhid uluhiyah itu biasa disebut dengan tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Ketika dikatakan oleh Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhnya ibadah. Intisari dari sebuah ibadah itu ada pada doa. Berarti doa tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia disebut sebagai mukhul ibadah. Kenapa doa mukhul ibadah? Karena doa itu adalah saat di mana kita menganggap diri kita lemah. Maka kita enggak boleh meminta kepada selain Allah karena kita sedang menghina diri kita. Kalau kita meminta kepada selain Allah, berarti kita menghinakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia juga makhluk, sama dengan kita. Dan Allah sangat tidak menyukai kalau seandainya ada orang yang berdoa kepada selain dia. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Yang pantas kita menghinakan diri kita itu hanyalah di hadapan Allah, dan salah satunya ada pada doa. Doa itu kan awak meminta. Kalau awak meminta kan berarti awak tidak punya. Tidak mungkin awak punya, awak minta aja kan? Ketika kita berdoa berarti kita meminta sesuatu yang kita inginkan dan kita tidak punya. Dan kita butuh. Kita membutuhkan sesuatu yang kita tidak punya. Dan hanya Allah yang bisa memberikan itu. Maka jangan pernah memalingkan doa kita kepada selain Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu, sujud-sujud itu hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh itu. Oh, bagaimana kalau seandainya kami tetap meminta kepada Allah, tetapi melalui sepulannya, nyinyo soleh, inyo kiai, inyo banyak amal. Kalau seandainya dia masih hidup, kita minta tolong dia ikut mendoakan kita, silakan. Ini diimbau. Kalau sudah wafat, apa boleh? Berarti kalau dia sudah wafat, dia memerlukan doa kita. Tidak orang hidup lo minta doa, orang mati lah. Kalau dia masih hidup, ini jadi kata kunci. Seorang anak datang ke orang tuanya. Ya, mak, dan besok ujian skripsi. Tolong doan ke Allah Ta'ala busut dayan sukses wak. Bisa? Salat lebih ke ayahnya, mungkin salat malam, atau salat subuh, atau salat apa aja lah. Berdoanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan kemudahan bagi anak saya. Bisa. Itu masyru'. Dibolehkan. Tapi kalau lah mati, orang tua yang sudah wafat, dia membutuhkan doa dari anaknya. Ndak anak pergi ke kubur yaru minta doa ke yaru. Kalau itu dilakukan, berarti bermasalah pada tauhidnya. Karena dia sudah tidak lagi murni meminta kepada Allah, tapi menjadikan orang-orang yang ini sebagai wasilah, padahal itu bukan masyru', itu bukan sesuatu yang dibolehkan, justru itu adalah mamnu' dan bisa masuk ke dalam kategori syirik. Maka waspadai perbuatan-perbuatan seperti itu. Itu terlalu dibuat orang jahiliyah dulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami bukan menyembah mereka, kami tidak berdoa kepada mereka, tetap aja Allah. Betul orang jahiliyah percaya ke Allahnya kan? Rububiyah percaya orang jahiliyahnya kan? Jadi kan orang jahiliyah, iblis pun percaya pada rububiyah.
Iblis. Oh, beda bahasa Allah Ta'ala dulu yang mematikannya kan meminta ke Allah Ta'ala kan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbi, hai Rabbku, panjangkan umudannya sampai esok. Maka Iblis tidak mati-mati lah. Idui itu makanya banyak jumlah. Lah banyak ale fokus lo kerja lah kan. Nya sukses Iblis dia fokusnya kerja, cik ya kerjanya apa ya? Menjauh awak di agama, cik tu nya. Jumlah banyak, fokus kerja. Enggak lo mati lah. Dia percaya sama rububiyah Allah, tahu dia kalau Allah itu Rabbnya. Itu di mana salah? Di uluhiyah. Di uluhiyah masalah. Ya apa namanya? Tidak maunya taat, tidak maunya tunduk, tidak mau mengakui bahwa Allah yang disembah. Kalau sekedar mengakui Allah yang mencipta, banyak yang meyakini. Orang-orang jahiliyah pun percaya kalau Allah sebagai pencipta. Oleh karena itu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini kan 3 komponen dalam persoalan tauhid. Seandainya hanya berada pada rububiyah saja, lo tidak cukup bro. Mesti dan wajib diikutkan dengan uluhiyah. Karena disitulah tauhidul ibadah. Itu tauhid ibadah kita, mengesahkan Allah dalam ibadah. Hanya Dia yang ditaati, hanya Dia yang disembah, hanya kepada Dia kita sujud. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada kuburan, maka menjadi bagian dari syirik. Karena sujud seharusnya hanya kepada Allah. Pak Ustadz, apa hukum sujud ke orang tua? Ya, ada kadang yang viral lu sujud kepada orang tua. Dalam artian penghambaan tidak boleh. Walaupun orang tua kita. Karena orang bukan untuk sujud. Kalaulah manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, nih saya perintahkan istri sujud kepada suami. Bukan anak kepada orang tua, kata Nabi. Itu pun kalau boleh. Ketika Nabi mengatakan kalaulah boleh, berarti tidak boleh. Anak kepada ayah, anak kepada ibu enggak boleh sujud. Karena sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting untuk kita ulang-ulang karena ini modal pertama untuk mendapatkan rahmatullah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Jangan salahkan siapa-siapa nanti ketika kita jauh dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, karena iman kita sendiri yang bermasalah. Kok selalu ada kecurigaan dalam kehidupan kita? Ternyata masalah iman kita belum tuntas. Rububiyah kita belum begitu pahami secara baik. Makanya ketika kita menjalani kehidupan dengan keyakinan bahwa benar-benar hanya Allah yang berbuat dalam kehidupan kita, yang memastikan apa yang terjadi itu hanyalah Allah, dan disitulah insya Allah kita akan menjalani kehidupan kita dengan tenang, asalkan kita tetap al-akhdhu bil asbab. Al-ikhtiyar, kita penting untuk melakukan ikhtiar. Apa yang harus kita lakukan itu wajib pula kita kerjakan. Itu semua menjadi ibadah. Tapi yang akan terjadi adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Kita menginginkan sesuatu, tapi Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Tidak kan apa yang wa'niun nanti jadi. Apa yang diinginkan Allah. Kalau ada orang yang masuk kuliah, apa keinginannya? Keinginannya adalah agar selesai tepat waktu. Kalau perlu capek daripada target. Kan itu inginlah. Tapi terjadikah mesti terjadi? Allah yang menentukan. Kalau ada orang buka usaha, yang diinginkan oleh seseorang yang buka usaha pasti sukses dan maju. Tapi terjadikah? Allah yang menentukan. Akhdzu bil asbab itu menjadi ibadah. Oleh karena itu proses itu semua akan menjadi ibadah kita. Dan kita akan dihisab pada proses, bukan dihisab pada hasil. Nabi Nuh
berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Sama hasil. Tapi dakwahnya proses itu sama. Mereka semua sudah mengerjakan dan semua mereka mendapatkan kemuliaan dengan proses yang mereka lakukan. Kalaulah sempat awak hasil yang dituntut, azab wah. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mendatangkan hasil itu. Ketika Allah mengatakan bahwa hasil ada di tangan dia, berarti bukan ada di tangan kita. Ketika ada sepasang suami istri menikah, apa yang diinginkannya? Ingin mendapatkan, tapi ada yang tidak dapat. Ada yang tidak dapat, ada yang banyak baru dapat. Ada yang sedang-sedang aja, ada yang lu nak ni oleh lah dapat. Ya, lu nak ni sana oleh ustaznya. Masalahnya dan boleh dapat pertanyaan itu. Telepon deh Pak Ustaz boleh bertanya apa orangnya dan. Sabui deh umaran bawa selesai nifasnya. Datang anak kedua ustaznya. Boleh kami gugurkannya. Itu pertanyaan. Boleh tidak kami gugurkan? Kan artinya lu nak ni kan? Beda letak. Ini semua berarti ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ telah pentingnya persoalan iman kita kepada Allah benar-benar akan membuat kita hidup nyaman karena bersama kita ada rahmatullah, ada rahmat Allah. Yang kedua, pendek-pendek aja lah ya, yang kedua enggak yang panjang bilang. Hajaru. Kedua, hijrah. Hijrah itu cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita kalau bawa persoalan hijrah secara historis, sejarah apa yang terjadi pada masa Nabi, benar-benar hijrah itu yang akan mendatangkan ketenangan. Mereka di Madinah, di Mekah ketika itu mendapatkan intimidasi, disiksa. Kalau ketahuan beribadah oleh orang-orang Quraisy, dicegah, dipukul. Ada yang ditusuk pakai besi panas, ada yang dihimpit dengan batu di tengah panas matahari, ada yang sampai meninggal kayak Sumayyah dan Yasir, orang tuanya Ammar. Tapi apa yang diperintahkan oleh Nabi ketika itu? Hijrah. Ada beberapa peristiwa hijrah yang terjadi dalam catatan sejarah. Ada hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Sampai ketika mereka berada di Habasyah, mereka, kata Rasul, di sana ada seorang raja yang la yuzlamu indahu ahad. Tidak ada yang dianiaya di sisi dia satu orang pun. Cobalah kalian ke sana. Datang mereka ke sana, mendapatkan perlindungan, menjalankan agama dengan tenang. Berarti hijrah mendatangkan ketenangan. Tapi bagi kita hari ini, hijrah dalam artian condong dulu, kayak sahabat pindah dari satu tempat ke tempat lain kena lari dari ancaman. Tidak ada inilah kawan. Bahkan Nabi pun mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, wa innama jihadun wa niyah. Yang hijrah itu nanti ketika Nabi sendiri yang mendefinisikannya, hijrah itu adalah man hajara amma nahallahu anhu. Orang-orang yang berpindah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrah dari persoalan keuangan-keuangan yang haram berpindah kepada keuangan-keuangan yang halal. Hijrah dari pergaulan-pergaulan bebas pindah kepada pergaulan-pergaulan yang ada aturan-aturan agamanya. Bukankah ini nanti akan cara untuk mendatangkan rahmat Allah atau kasih sayang Allah? Oleh karena itu, hajaru. Allazina amanu wallazina hajaru. Orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Maka hijrah bagi kita hari ini tidak lagi dalam artian lari dari satu tempat karena kita mendapatkan ancaman dan intimidasi,
Karena tidak ada yang mengancam kita dalam beragama hari ini. Begitu mudah kita dalam mengerjakan agama kita hari ini. Tidak ada ancaman apapun. Orang dulu mau sujud saja itu harus diam-diam. Sekarang dipaksa sujud, sekarang tidak umur. Dulu nak sujud tuh mesti diam-diam, jangan sampai nampak. Coba ya. Maka perlu pindah ke satu wilayah yang mereka bebas untuk sujud menyembah Allah. Oleh karena itu, hijrah kita dalam artian yang lain. Bukan lagi hijrah secara fisik, yang sifatnya makani dari tempat ke tempat lain. Tapi hijrah kita adalah hijrah dalam persoalan batin dan semangat ibadah. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak testimoni-testimoni, pengakuan-pengakuan orang-orang yang selama ini hidup dalam dunia gelap, ketika dia diberikan hidayah, kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dia merasakan kenikmatan hidup pada saat dia melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamanya sehat yang diberikan oleh Allah, kaki ini selalu digunakan melangkah ke tempat-tempat maksiat. Yang diduga di situ ada ketenangan jiwa, tapi ternyata kemaksiatan justru membuat jiwanya semakin gersang. Ketika dapat hidayah dari Allah, kaki mulai dilangkahkan ke rumahnya yang mulia, dan disitulah dia merasakan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Dan banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita baca, baik kisah-kisah orang-orang terdahulu. Bahkan ada di antara orang-orang para ulama yang terkenal pada masa dulu justru berawal dari kehidupan mereka yang berada pada dunia gelap. Ada mereka yang pezina, ada mereka yang mencuri dan lain sebagainya. Bahkan ada di antara tokoh pada masa tabi'in ketika biasa malam. Kalau lah mulai malam mereka ada je mau kan dicai. Satu ketika mulai dia ingin memanjat ke satu rumah. Tapi dia mendengarkan ada ayat yang dibaca di dalamnya. Ayat yang dibaca itu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hatinya itu khusyuk tunduk kepada Allah. Ini ayat yang dia dengar, dan ketika ia mendengarkan ayat itu dia hentikan langkahnya, dan itu ternyata adalah awal dari hidayah, awal dari petunjuk Allah merasuk ke dalam hatinya. Pertanyaan Allah, alam ya'ni lilladzina amanu, alun yutibu saat lain, sampai bila? Kapan kamu akan khusyuk hatimu kepada Allah? Ternyata itu adalah awal hidayah yang merubah kehidupannya, berubah total. Inilah hijrah bagi kita hari ini. Bukan hijrah seperti orang-orang pada masa sahabat dulu, tapi hijrah kita adalah menjawab pertanyaan Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya untuk tunduk hatinya kepada Allah dan tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Kalau mau hijrah, jawablah sendiri-sendiri ayat pertanyaan Allah yang ada dalam ayat tadi. Kalau itu sudah dilakukan, yakinlah rahmat Allah akan kita rasakan. Dan rahmat di sini sekali lagi, jangan sekali-kali memaknai rahmat hanya dalam artian materi urusan dunia, tapi justru kalau kita tengok perbedaan ulama yang di awal tadi itu, justru rahmat lebih kepada al-ma'nawiyah, lebih kepada persoalan jiwa, ketenangan hati, pikiran yang jernih. Kalau pikiran jernih, kita cerdas dalam berpikir. Biasanya orang kalau cerdas berpikir dengan pikiran yang jernih, jarang bongi. Tapi kalau ada bongi, tidak ada masalah, kecuali bongi cara menyelesaikannya, tidak akan selesai, tidak bongi. Berarti ada jiwa yang sedang rusak. Berarti ada rahmat Allah yang jauh, yang sedang jauh dari dia. Tapi ketika dia dekat dengan Allah, mulai hijrah meninggalkan perkara-perkara buruk,
Allah pasti akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi bagi masalah-masalah dalam kehidupannya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, hajaru, itu modal kedua untuk mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan yang ketiga, jahadu fi sabili. Jahadu fi sabili. Mereka berjihad, berjuang di jalan Allah. Ini sama dengan kata hijrah. Perlu kita lihat bagaimana memaknai jahadu fi sabilillah pada masa dahulu dengan jahadu fi sabilillah pada masa sekarang. Kalau jahadu fi sabilillah dalam catatan sejarah pada masa dahulu tentu berperang, walaupun dari dulu juga sudah ada jihad bil amwal. Tetapi kalau sudah bilang jihad fi sabilillah, itu cenderung yang tasawur kita, yang terbayang oleh kita apa? Berperang di jalan Allah, melawan musuh. Rasul dulu menghadapi pasukan-pasukan dari Quraisy. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Hunain, ada perang Ahzab, perang Khandaq dan lain sebagainya. Menghadapi musuh itu jihad di jalan Allah. Tetapi kita memaknai jihad pada masa sekarang ya barangkali tidak dengan berperang, karena berperang itu bukan keinginan pribadi. Kapan berperang secara syar'i dilakukan? Kalau datang ajakannya dari waliul amr. Itu perang. Ndak ada punya awak aja dah. Kau nampak musuh kau di pasar hutan, kau musuh kau jihad bisa bilillah, bunuhnya, ndak bisa itu. Maka perbuatan-perbuatan ngebom di pantai, di hotel, itu bukan perintah Islam. Siapa yang dilawan kau itu? Jadi yang mati mah Islam je. Kan tak joleh musuh kan? Kalau berperang dalam Islam jelas musuhnya, dan yang boleh dibunuh hanya yang melawan. Kaum wanita, anak kecil, orang tua, tak boleh dibunuh orang. Yang boleh dibunuh yang dia berhadapan melawan. Begitu indahnya aturan perang dalam Islam. Tetapi aturan perang dalam selain Islam tidak ada aturan. Tengok orang Israel lah. Siapa pun dibunuh. Anak kenek, ibu-ibu hamil, orang tua. Aturan perang dalam Islam tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Yang dilakukan Israel apa? Itu dereni cerek pertama kali. Hanya nak bicara-bicara demokrasi lah. Bicara-bicara hak azazi. Hak azazi itu kalau mau paham yang sebenarnya ambil dari Islam. Kalau diambil dari dunia barat, semua negara yang bicara hak azazi itu negara penjajah semua. Itu hak azazi apa? Kenapa dia inyo aja penjajah mah? Tidak mungkin kita mendapatkan konsep hak azazi dari negara penjajah. Mustahil. Pula Yahudi, Israel. Kalau mau paham hak azazi, ambil dari Islam. Islam benar-benar menentukan hak azazi itu. Semua diatur. Bahkan dalam perang, begitu indah aturan perang dalam Islam. Kan enggak. Justru anak-anak kenek itu dicair, ditembak ada. Tetapi semua itu juga barangkali menjadi ujian bagi iman orang-orang beriman hari ini, yang mungkin sudah banyak yang tidak menyadari lagi siapa yang menjadi musuh mereka yang sesungguhnya. Nah, jadi untuk jihad di zaman kita itu barangkali tidak mesti diartikan dan berperang angkat senjata, tetapi berjuang dalam membela agama Allah meskipun bukan dalam bentuk berperang. Oleh karena itu dalam ayat wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan dengan diri-diri kalian. Bahkan ada di antara ibadah-ibadah yang oleh Rasul disamakan dengan jihad.
Banyak ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang oleh Rasul sendiri disamakan dengan jihad. Apa contohnya? Menuntut ilmu. Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarja, berarti dia berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Apa dia menuntut ilmu dianggap jihad? Karena ada di situ perjuangan untuk membela agama Allah. Dengan menuntut ilmu, mereka akan paham dengan agamanya. Berarti kalau sudah paham dengan agamanya, setidaknya mereka mengamalkan untuk dirinya, dan ketika itu dia akan mengajak orang lain untuk mengamalkan hal yang sama. Orang lain itu minimal anak dia, istri dia. Bukankah itu jihad? Bukankah itu membela agama Allah? Ada ibadah-ibadah lain yang Rasul sejajarkan dengan jihad. Perempuan dulu minta izin dia kepada Rasul, ya Rasulullah, kami bapagangnya. Jadi perempuan dulu ingin disamakan haknya dengan laki-laki. Tapi tengok permintaannya. Tidak sama juga perempuan kini, nak disamon jo hak aja laki-laki. Tapi nanti minta ada tidak sekene. Kalau ada klub bola laki-laki harus ada klub bola betino. Ada klub tinju laki-laki harus ada klub tinju betino. Itu diminta ada zaman kini. Nya kesamaan haknya nomor. Yang urusan-urusan gender kan itu kan. Proyek kok diadu tuh kelas tinju laki-laki aja kelas tinju berusi tidak kan bisa dah. Kok ini adu dia dua tuh kan kalau mau nak sama kan. Nah, dulu apa katanya, ya Rasulullah, kami orangnya izinkan kami berperang. Ini permintaan mereka. Mereka ingin disamakan tapi dalam kebaikan, dalam akhirat. Sementara sekarang kesamaan dalam persoalan, semua dalam persoalan dunia. Ketika itu kata Nabi, jihad kalian adalah haji. Berarti haji juga bagi wanita adalah jihad. Ada seorang pemuda datang menemui Rasul. Kau orang nak pergi perang lah. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Cuma tadi amak ada menangis. Menangis amak ada tinggian tadinya. Apa kata Rasul? Irji' ilaihima fafihima fajahid. Kalau begitu kamu jangan ikut berperang, pulang berbakti kepada orang tuamu, berbaktilah, itu jihad kamu kepada orang tuamu. Sama aja jihad kan? Maka berbakti kepada orang tua itu jihad. Apa dek sama dek jihadnya Nabi? Nyupaya berbakti ke orang tua. Boleh. Ndak beda nyo berhasil. Lu dek doa ama ada lu ibu nyo berhasil. Ketika dia sudah berhasil, kadang-kadang dia tidak ingat lagi kepada orang tuanya. Jihad itu kan boleh kan? Maka Nabi menyamakannya dengan jihad, berjuang membela agama Allah. Maka wajahidu fi sabilih, berjihad, berjuang di jalan Allah. Itu dalam artian yang luas, tidak hanya dalam berperang. Coba buktikan, berbakti kepada orang tua, rahmat apa yang kira-kira akan kita rasakan. Ya, ketenangan hati tadi kan? Rasakan ketenangan hati. Ada orang kadang-kadang lah gue dek berjalan-jalan pokok asal dua libur lah bersodion anggaran untuk penjajalan kemana. Mano aja sampai bacai. Ternyata jiwanya tidak tenang. Baru tenang ketika nengok orang tuanya. Ya, baru dia merasakan ketenangan hatinya ketika menengok orang, berjumpa dengan orang tua. Yang tua kadang tak piti wak cair dah. Awak balik nengok inyor aja ha. Itu sudah menjadi satu kebahagiaan bagi orang tua. Nah inilah dengan adanya jahidu fisabilillah kita akan merasakan, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 3 hal. Iman, hijrah, jihad. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang 3 inilah yarjuna rahmatallah, yang benar-benar berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untukmu yang berharap rahmat Allah,
jadilah yang tiga ini. Benarkan iman kita, benarkan hijrah kita, dan laksanakan jihad kita. Berjuang dalam membela agama Allah, lakukan hal-hal yang memang disamakan oleh Rasul kita dengan jihad. Yakinlah, insya Allah kita akan selalu berada di dalam limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pantas untuk tempat kita meminta rahmat itu memang hanyalah Allah. Karena dalam ayat ini di akhirnya dikatakan wallahu ghafurur rahim. Terima kasih. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi yang terakhir sekali, sebelum disebut wallahu rahim, Allah awali dulu dengan ghafur. Allah tidak dulu mendahulukan rahimun, padahal tadi yarjuna rahmatullah. Justru Allah mendahulukan kata ghafur. Dia sebagai pengampun. Apa dak itu? Nyokodok wak loma dalam tigo. Awak lo beda awak Allah dorahim. Tapi loma dalam tigo, kadang iman selalu bermasalah, kadang ada sirik-siriknya. Ditogan dengan ndak jomu, kadangnya lo jole sirik. Ingat, Allah itu ghafur. Allah Maha Pengampun. Apapun kekurangan yang ada pada kita dalam mengejar yang tiga tadi nih, iman, hijrah, jihad, mohon ampun kepada Allah karena memang Dia Ghafur. Ketika Dia sudah mengampuni kita, disitulah insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat-Nya. Terima kasih. Sampai di sini kajian kita. Apakah kita tutup atau tutup saja ya? Baik, alhamdulillah. Kita tutup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita bersama, selalu membuka hati kita untuk semangat belajar, dan selalu membimbing kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Selalu mohon kepada Allah karena Dia yang memberikan ilmu dan Dia yang memberikan semangat amal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.